Setelah terbang 12 jam melewati 3 kali penundaan demi memberi kejutan pada suamiku di liburan bersama teman SMA-nya, aku masuk dengan membawa makanan favoritnya dan mendengarnya berkata, jika dia lenyap, uang asuransi itu bisa melunasi hutang-hutangku. Temannya tertawa, atau akhirnya kau bisa memacari adiknya tanpa rasa bersalah. Aku meninggalkan makanan itu di sana. 2 minggu kemudian, saudara perempuannya menelepon sambil menangis. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Bunyi roda koper yang beradu dengan lantai keramik bandara menjadi satu-satunya suara yang menemaniku melangkah keluar dari terminal kedatangan internasional. Tubuhku rasanya remuk redam. Penerbangan panjang dari Eropa ditambah transit yang menyiksa karena penundaan berjam-jam membuat persendianku seakan berteriak minta diistirahatkan. Namun, anehnya, mataku justru berbinar terang, jauh dari kata mengantuk. Ada desiran hangat di dadaku yang mengalahkan rasa lelah itu, sebuah perasaan rindu yang membuncah untuk segera bertemu dengan laki-laki yang sudah 5 tahun ini menjadi imam dalam hidupku. Namanya Davin. Suamiku yang tampan, yang selalu tampil rapi dan wangi, yang senyumnya bisa meruntuhkan segala amarahku. Sudah 2 minggu aku meninggalkannya karena urusan bisnis keluarga di luar negeri. Ini adalah rekor terlama kami berpisah. Biasanya, aku hanya pergi 2 atau 3 hari. Kali ini, rasanya seperti seabad. Sepanjang perjalanan di pesawat, aku tidak bisa berhenti membayangkan wajahnya. Aku membayangkan ekspresi terkejutnya saat melihatku muncul di hadapannya malam ini. Seharusnya aku baru pulang lusa, tapi aku memaksakan diri menyelesaikan semua negosiasi kontrak lebih cepat, rela begadang dan kurang tidur, demi bisa pulang hari ini. Demi bisa mengejutkannya di acara kumpul-kumpul, bus night out, yang ia ceritakan padaku lewat telepon kemarin. Aku kangen banget, Mas. Gumamku pelan sambil tersenyum sendiri di dalam taksi yang membawaku pulang ke rumah kami di Jakarta Selatan. Sesampainya di rumah, aku tidak langsung merebahkan diri di kasur empuk yang sudah melambai-lambai. Tidak, aku punya rencana yang jauh lebih penting. Aku tahu Davin sedang berada di villa keluarga kami di puncak bersama beberapa teman lamanya. Katanya, mereka ingin reuni kecil-kecilan, bakar jagung, dan mengenang masa SMA. Aku, sebagai istri yang ingin berbakti, merasa tidak lengkap jika datang dengan tangan kosong. Davin punya satu kelemahan, masakan istrinya. Dengan sisa tenaga yang entah datang dari mana, aku masuk ke dapur. Aku mengikat rambutku tinggi-tinggi, mencuci tangan, dan mulai mengeluarkan bahan-bahan dari kulkas. Aku akan memasakkan sop iga sapi andalanku. Ini bukan sop iga biasa. Ini adalah resep turun-temurun dari nenekku, dengan rempah-rempah khusus yang kuah kaldunya harus direbus perlahan agar saripatinya keluar sempurna. Davin selalu bilang, sop igaku adalah satu-satunya obat yang bisa menghilangkan pusing dan lelahnya seketika. Sop buatanmu itu seperti pelukan hangat di mangkuk. Sayang, begitu katanya dulu. Mengingat kalimat itu saja sudah membuat semangatku terbakar lagi. Selama 3 jam berikutnya, dapurku penuh dengan aroma kapulaga, cengkeh, dan kaldu sapi yang gurih. Aku memotong wortel dan kentang dengan presisi, memastikan semuanya sempurna. Keringat mulai bercucuran di pelipisku, membasahi baju yang belum sempat kuganti sejak dari bandara. Tapi aku tidak peduli. Aku mencicipi kuahnya sedikit. Sempurna, gurih, hangat, dan kaya rasa. Aku tersenyum puas. Segera kumatikan kompor dan menyiapkan rantang stainless steel susun 3 yang cantik. Rantang ini juga spesial. Ini rantang yang kami beli saat bulan madu pertama kami. Aku menyusun potongan iga yang berdaging tebal di susunan paling bawah, sayuran dan kuah di tengah, lalu nasi putih pulen yang masih mengepul di bagian paling atas, lengkap dengan taburan bawang goreng dan sambal ijo kesukaannya di wadah terpisah. Aku mengelap pinggiran rantang itu sampai mengkilap, memastikan tidak ada noda sedikit pun. Ini bukan sekadar makanan, ini adalah bahasa cintaku. Ini adalah caraku bilang, aku pulang, tanpa kata-kata. Jam menunjukkan pukul 4 sore ketika aku selesai berkemas. Langit Jakarta sudah mulai gelap, bukan karena malam, tapi karena mendung tebal yang menggantung. Hujan deras sepertinya akan segera turun. Tanpa membuang waktu, aku segera mandi kilat,
berganti pakaian yang sedikit lebih segar namun tetap nyaman, lalu menyambar kunci mobil SUV-ku. "Tunggu aku, Mas," bisikku sambil memacu mobil membelah jalanan Jakarta yang mulai padat. Perjalanan menuju puncak di hari Jumat sore adalah sebuah perjudian nasib. Dan benar saja, baru sampai di gerbang tol Jagorawi, hujan turun dengan derasnya seolah langit sedang menumpahkan seluruh isi perutnya. Wiper mobilku bergerak gila-gilaan ke kiri dan ke kanan, berusaha menyapu air yang menghalangi pandangan. Namun, itu belum seberapa dibandingkan dengan kemacetan yang menyambutku selepas Ciawi. Lampu rem kendaraan di depanku memerah sejauh mata memandang, menciptakan ular naga besi yang tak bergerak di tengah guyuran hujan. Biasanya, aku akan mengeluh. Aku benci macet. Aku benci membuang waktu di jalan. Tapi hari ini, anehnya, aku menikmati setiap detiknya. Aku memutar lagu-lagu nostalgia yang sering kami nyanyikan berdua di mobil. Aku mengetuk-ngetukkan jari di setir mengikuti irama, membayangkan skenario yang akan terjadi nanti. Davin pasti sedang duduk melingkar dengan teman-temannya, mungkin sedang main kartu atau gitaran. Lalu aku akan mengetuk pintu. Dia akan membukanya, matanya akan membelalak kaget, lalu dia akan memelukku erat. "Kok sudah pulang?" tanyanya pasti. Dan aku akan mengangkat rantang ini sambil berkata, "Supir GoFood spesialmu datang mengantar pesanan." Ah, romantis sekali. Senyum tak bisa lepas dari bibirku. Namun, realita jalanan mulai menguji kesabaranku. Jam demi jam berlalu. Mobilku hanya merayap beberapa meter setiap menitnya. Langit di luar sudah gelap gulita. Kabut mulai turun, membuat jarak pandang semakin terbatas. Jalanan puncak yang berkelok-kelok menjadi licin dan berbahaya. Di kanan kiri jalan, warung-warung jagung bakar tampak sepi, pengunjung enggan turun karena hujan angin yang cukup kencang. Suara klakson bersahutan dari angkutan umum yang tidak sabar menambah bising suasana. Aku melirik jam di dashboard. Sudah pukul 9 malam. Perutku mulai berbunyi karena aku belum makan apa-apa sejak di pesawat tadi pagi. Tapi aku menahannya. Aku ingin makan malam berdua dengan Davin nanti. Rantang di kursi sebelahku masih terasa hangat saat ku sentuh. Rantang berkualitas tinggi ini memang jagonya menahan panas. Aku mengelusnya pelan, seolah memberi kekuatan pada diriku sendiri. Sabarlah, sebentar lagi sampai. Jalur menuju villa keluarga kami agak terpencil, masuk ke jalan yang lebih kecil dan curam. Di sini, jalanan sepi. Tidak ada lampu jalan. Hanya sorot lampu mobilku yang menembus kabut tebal yang berputar-putar seperti hantu. Pohon-pohon pinus di sisi jalan tampak seperti raksasa hitam yang mengawasi. Rasa dingin mulai merembes masuk ke dalam mobil meski pemanas sudah kunyalakan. Ada perasaan tidak enak yang tiba-tiba menyelinap di hatiku, sebuah firasat buruk yang tidak bisa kujelaskan. Jantungku berdebar lebih kencang dari biasanya. Mungkin cuma masuk angin, hiburku pada diri sendiri. Atau mungkin karena jalanan ini terlalu gelap. Aku mencoba menelepon Davin untuk memastikan dia ada di villa, tapi kurungkan niat itu. Kalau aku menelepon, kejutannya akan gagal. Dia pasti akan menyuruhku pulang atau menunggu di hotel terdekat karena jalanan bahaya. Tidak, aku sudah sampai sejauh ini. Tinggal 2 tikungan lagi. Aku harus sampai. Aku harus melihat wajahnya. Aku butuh pelukannya setelah 2 minggu yang melelahkan ini. Villa itu adalah bangunan tua peninggalan kakekku. Bangunan bergaya kolonial Belanda dengan jendela-jendela besar dan halaman luas. Villa itu jarang kami tempati, hanya sesekali jika ingin mencari ketenangan. Saat mobilku akhirnya memasuki pekarangan villa, aku melihat mobil Davin terparkir di sana, bersanding dengan sebuah mobil sedan hitam yang tidak kukenal. Mungkin itu mobil temannya. Halaman villa gelap, hanya ada lampu teras yang menyala remang-remang, berkedip-kedip seolah bohlamnya mau putus. Hujan masih turun rintik-rintik, menciptakan suara gemerisik yang konstan di atap mobil. Aku mematikan mesin mobil. Kesunyian langsung menyergap, hanya disela oleh suara jangkrik dan kodok yang bersahutan di balik hujan. Aku mengambil rantangku, merapikan rambutku di kaca spion tengah, dan memula sedikit lipstik agar tidak terlihat terlalu pucat. Oke, Sophia. Soume, bisikku menyemangati diri sendiri. Aku keluar dari mobil. Udara dingin puncak langsung menusuk tulang, membuatku menggigil seketika.
Jaket tebal yang kupakai seolah tidak mempan melawan angin gunung yang membawa serta aroma tanah basah. Aku berjalan cepat sambil memeluk rantang itu di dada, melindunginya agar tidak terkena tetesan hujan. Sepatu kets mahalku becek menginjak rumput basah, tapi aku tidak peduli. Mataku tertuju pada pintu depan villa yang tertutup rapat. Ada cahaya kuning hangat yang memancar dari sela-sela gorden jendela ruang tengah. Berarti mereka ada di sana. Langkahku semakin ringan. Rasa lelah yang tadi menghimpit tubuhku menguap entah kemana, digantikan oleh adrenalin dan antisipasi. Aku membayangkan aroma sop iga ini akan segera memenuhi ruangan itu, menggantikan aroma rokok atau kopi yang mungkin sedang mereka nikmati. Aku sudah bisa melihat senyum Davin. Aku sudah bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Sedikit lagi. Tinggal beberapa langkah lagi menuju pintu kayu jati yang kokoh itu. Aku memutuskan untuk tidak memarkir mobil tepat di depan pintu, agar suara mesinnya tidak terdengar. Aku ingin benar-benar muncul tiba-tiba. Seperti hantu, tapi hantu cantik yang membawa makanan enak. Aku terkekeh kecil dalam hati memikirkan lelucon itu. Aku menaiki anak tangga teras dengan berjingkat. Lantai teras basah dan licin kena tampias hujan. Aku harus hati-hati agar tidak terpeleset dan menumpahkan sop berharga ini. Sampai di depan pintu, tanganku terangkat, siap untuk mengetuk. Namun, gerakan tanganku terhenti di udara. Bukan karena aku ragu, tapi karena aku mendengar suara tawa yang begitu keras dari dalam. Suara tawa Davin. Tawa yang khas, lepas, dan terdengar sedikit kejam. Mungkin perasaanku saja. Mungkin mereka sedang menceritakan lelucon konyol masa SMA. Aku menurunkan tanganku sedikit, berniat menunggu tawa itu reda sebelum mengetuk. Aku tidak ingin mengganggu momen seru mereka. Aku berdiri diam di depan pintu, mengatur napas, membiarkan uap napasku mengepul di udara dingin. Dan saat itulah, saat tawa itu mereda, aku mendengar percakapan yang akan mengubah hidupku selamanya. Percakapan yang membuat darahku yang hangat seketika membeku, lebih dingin dari udara puncak malam ini. Aku berdiri mematung di atas keset bertuliskan, Welcome. Namun rasa-rasanya tidak ada lagi sambutan hangat untukku di dunia ini. Pintu kayu jati di depanku ini tebal, tapi usia bangunan tua ini membuat celah-celah di kusennya menjadi penghantar suara yang jujur, terlalu jujur. Hujan di luar yang mereda menjadi gerimis halus membuat suasana di sekitarku hening, sehingga suara dari ruang tengah itu terdengar jernih, setajam silet yang menyayat telinga. Gila lo, Vin. Serius lo berani ambil langkah nekat gitu? Itu suara laki-laki lain. Suaranya berat, serak, mungkin karena terlalu banyak merokok. Aku tidak mengenali suara itu sebagai salah satu teman SMA Davin yang pernah dikenalkannya padaku. Lalu terdengar suara suamiku, Davin. Suara yang biasanya lembut dan memanggilku, sayang, dengan nada manja, kini terdengar dingin, angkuh, dan penuh percaya diri yang mengerikan. Kenapa nggak berani? Gue udah hitung semuanya, bro. Rutenya besok itu sempurna. Kita bakal trekking lewat jalur lama yang jarang dilewati orang. Jalurnya licin, banyak jurang yang ketutup semak-semak. Kalau Sophia, nggak sengaja, kepisah dari rombongan, terus terpeleset, ya siapa yang bakal curiga? Namanya juga musibah di alam, kan? Jantungku berhenti berdetak sesaat. Paru-paruku rasanya seperti diremas tangan tak kasat mata. Apa yang baru saja ku dengar? Apa telingaku bermasalah karena tekanan udara di pesawat? Aku menggelengkan kepala kuat-kuat, berusaha menepis apa yang baru saja masuk ke otakku. Tidak mungkin. Suamiku tidak mungkin bicara seperti itu. Davin mencintaiku. Dia suami yang baik. Ini pasti lelucon. Ya, ini pasti prank atau dar jokes laki-laki yang kelewat batas. Tapi percakapan itu berlanjut, menghancurkan penyangkalanku keping demi keping. Tapi itu bini lo, Vin. Sophia kan baik banget sama lo. Tajir melintir lagi. Kurang apa coba? Tanya temannya lagi. Kali ini terdengar ada nada keraguan, atau mungkin kekaguman atas kekejaman Davin. Terdengar bunyi gelas berdenting, mungkin mereka sedang bersulang. Davin tertawa kecil, tawa yang membuat bulu kuduku berdiri. Justru karena dia tajir, bro. Tapi tajirnya itu nyiksa. Semua aset atas nama dia. Perusahaan, rumah, deposito, semua punya bapaknya yang galak itu.
Gue cuma dikasih uang bulanan kayak anak SD. Lo tahu nggak rasanya jadi suami tapi harus minta duit bensin sama istri? Harga diri gue diinjak-injak tiap hari. Air mataku menetes tanpa permisi. Uang bulanan? Aku memberikan dia akses ke kartu kredit Black Card tanpa limit. Aku membelikan dia mobil sport yang dia mau tahun lalu. Aku tidak pernah mempermasalahkan dia yang gagal dalam bisnis startupnya berulang kali. Aku selalu mendukungnya. Aku pikir itu bentuk cinta, ternyata baginya itu adalah penghinaan. Terus, masalah utang lo gimana? Orang-orang itu udah mulai neror ke kantor gue nyariin lo, kata temannya lagi. Nah, itu poin utamanya, sahut Davin cepat, nadanya antusias. Gue diam-diam udah daftarin Sophia asuransi jiwa baru 6 bulan lalu. Preminya gila sih mahalnya, tapi worth it. Kalau dia mati karena kecelakaan, cair tuh 5 miliar. Bersih. Pajak ditanggung perusahaan. 5 miliar. Bro, lunas semua utang judi slot gue, lunas utang gue ke rentenir, dan sisanya bisa buat modal hidup baru. Tanganku yang memegang rantang gemetar hebat. Gemetar yang tidak bisa kucagah merambat dari ujung jari hingga ke bahu. Rantang stainless steel itu bergemerincing pelan karena tanganku yang tidak stabil. Aku buru-buru mendekapnya erat ke dada, menahan bunyinya agar tidak terdengar ke dalam. Rasanya mual. Perutku bergejolak hebat. Suami yang kutunggu-tunggu, yang kucintai setengah mati, ternyata seorang pecandu judi yang terjerat utang? Dan dia ingin membunuhku demi uang 5 miliar? Duniaku runtuh. Rasanya lantai teras ini berputar. Aku ingin berteriak, mendobrak pintu, dan memaki mukanya. Tapi kakiku seperti dipaku ke tanah. Aku tidak bisa bergerak. Ketakutan melumpuhkanku. Ketakutan bahwa orang di dalam sana bukan lagi Davin yang kukenal, tapi seorang monster berwajah malaikat yang siap menghabisiku kapan saja. Cerdas juga otak kriminal lo, temannya tertawa terbahak-bahak. Terus, abis dapat duit, lo mau ngapain? Cari bini baru? Hening sejenak. Lalu jawaban Davin berikutnya adalah paku terakhir di peti mati pernikahanku. Ngapain cari jauh-jauh? Lo pernah lihat adiknya Sophia nggak? Si Amel? Amel? Yang kuliah di Bandung itu? Yang rambutnya panjang? Iya, yang itu. Dia lebih hot dari kakaknya, bro. Sophia itu kaku, sok suci, ngebosenin di ranjang. Kalau Amel, lihat matanya aja gue udah tahu dia liar. Selama ini gue cuma bisa nahan diri karena ada Sophia. Kalau Sophia udah nggak ada, gue bisa masuk sebagai kakak ipar yang berduka, tempat dia bersandar. Pelan-pelan gue deketin. Dapat duit asuransi kakaknya, dapat juga adiknya. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Aku membekap mulutku sendiri dengan tangan kiri agar isak tangisku tidak meledak keluar. Rasanya sakit sekali. Sakit yang bukan fisik, tapi rasanya seperti ada pisau yang diputar perlahan di dalam dadaku. Amel? Adik kesayanganku, adik kecilku yang polos, dia ingin merusak Amel juga. Kemarahan mulai merayap naik, membakar rasa takut yang tadi mendominasi. Ini bukan lagi soal aku, ini soal keluargaku. Bajingan ini tidak hanya ingin nyawaku, dia ingin menghancurkan seluruh keluargaku. Davin melanjutkan dengan nada meremehkan, makanya, gue bikin skenario liburan ini. Gue bilang ke Sophia ini acara cowok-cowok. Biar dia nggak curiga kalau gue lagi survei lokasi buat kecelakaan, dia nanti pas kita liburan anniversary bulan depan. Taunya dia malah sibuk bisnis di Eropa. Baguslah, gue jadi bebas. Cukup. Aku tidak sanggup mendengar lebih banyak lagi. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah racun. Rantang di pelukanku kini terasa bukan lagi berisi makanan penuh cinta, tapi berisi sampah yang sia-sia. Sop iga yang kumasak dengan peluh dan doa, yang kubawa menembus hujan badai, kini terasa menjijikan. Aku menatap pintu di depanku dengan pandangan nanar. Di balik pintu itu ada laki-laki yang pernah berjanji di hadapan Tuhan dan orang tuaku untuk menjagaku. Laki-laki yang sama yang kini merencanakan kematianku sambil tertawa-tawa. Pikiranku berpacu cepat. Jika aku masuk sekarang dan melabraknya, apa yang akan terjadi? Kami sedang di villa terpencil. Sepi. Tidak ada saksi selain temannya yang sepertinya sekutu dalam kejahatan ini. Jika dia nekat,
Dia bisa saja membunuhku malam ini juga dan mengarang cerita kalau aku dirampok di jalan. Tidak. Aku tidak boleh gegabah. Aku tidak boleh mati konyol di tangan pecundang ini. Aku harus hidup. Aku harus menyelamatkan diriku, hartaku, dan adikku. Perlahan, dengan tangan yang masih gemetar namun kini dikendalikan oleh tekad yang membaja, aku berjongkok. Aku meletakkan rantang berisi sop iga yang masih hangat itu tepat di depan pintu, berdampingan dengan sepatu kulit mahal milik Davin. Sepatu yang kubelikan sebagai hadiah ulang tahunnya bulan lalu. Aku menatap rantang itu untuk terakhir kalinya. Simbol pengabdianku yang bodoh. Lalu, aku menarik tangan kiriku. Cincin emas putih bermata berlian yang melingkar di jari manisku terasa berat. Cincin pernikahan kami. Dulu, aku berjanji tidak akan pernah melepaskannya kecuali maut memisahkan. Ternyata, maut memang sedang mengintip, dibawa oleh orang yang memberiku cincin ini. Dengan gerakan kasar, aku menarik cincin itu keluar dari jari manisku, meninggalkan bekas merah di kulit. Aku meletakkannya tepat di atas tutup rantang. Bunyi, tring, pelan terdengar saat logam bertemu logam. Itu adalah bunyi lonceng kematian bagi pernikahan kami. Makanlah, Mas, bisikku lirih, suaraku serak menahan tangis dan amarah. Makanlah sampai kenyang. Karena ini adalah makanan terakhir yang akan pernah kumasak untukmu. Dan ini adalah malam terakhir kamu bisa tidur nyenyak. Aku bangkit berdiri, mengusap air mata di pipiku dengan kasar. Tidak ada lagi Sophia yang lemah lembut. Sophia yang itu sudah mati di teras villa ini, dibunuh oleh kata-kata suaminya sendiri. Aku berbalik, menuruni tangga dengan langkah yang jauh lebih mantap daripada saat aku datang. Hujan kembali turun deras, menyamarkan suara langkah kakiku. Aku masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan langsung memutar balik tanpa menoleh lagi ke arah villa jahanam itu. Ponselku bergetar di saku, mungkin notifikasi atau pesan masuk, tapi aku tidak peduli. Aku mengambil ponselku, mengeluarkan kartu SIM-nya, mematahkannya menjadi 2, dan melemparnya keluar jendela ke tengah kegelapan hutan puncak. Tujuanku bukan pulang ke rumah orang tuaku. Davin pasti akan mencariku ke sana jika dia sadar aku menghilang. Aku harus pergi ke tempat di mana dia tidak akan pernah menemukanku. Aku teringat sebuah pondok kecil milik teman lama ayahku di pinggir pantai Labuan Bajo, tempat terpencil yang jauh dari kemewahan dan radar Davin. Aku menginjak pedal gas dalam-dalam, membiarkan mobilku melaju menembus kabut yang semakin pekat. Air mataku sudah kering. Kini yang tersisa hanyalah dingin. Hatiku sudah beku, lebih dingin dari sop iga yang kutinggalkan di teras itu nanti pagi. Perang baru saja dimulai, Davin. Dan kamu tidak akan pernah tahu apa yang akan menghantammu. Matahari baru saja mengintip malu-malu dari balik bukit-bukit teh, sinarnya masih kalah dengan kabut pagi yang menyelimuti puncak. Udara pagi itu menggigit tulang, menyisakan embun di dedaunan dan kaca jendela villa. Di dalam kamar utama villa yang berantakan, Davin menggeliat malas di balik selimut tebal. Kepalanya terasa berat, sisa alkohol semalam masih berdenyut di pelipisnya. Di samping tempat tidur, botol-botol kosong berserakan, saksi bisu pesta kecilnya dengan si teman yang kini sudah mendengkur di sofa ruang tengah. Davin meraba nakas, mencari ponselnya. Jam 7. Sial, kepala gue mau pecah, rutuknya pelan. Ia bangkit duduk, mengusap wajahnya kasar. Rencana hari ini adalah istirahat total sebelum mulai mensurvei jalur trekking maut itu besok. Ia tersenyum miring mengingat rencana jeniusnya. 5 miliar. Angka itu menari-nari di benaknya, menjanjikan kebebasan dari teror penagih utang yang belakangan ini membuatnya tak bisa tidur nyenyak. Sedikit lagi, Vin. Sedikit lagi lo bebas, bisiknya pada diri sendiri. Dengan langkah gontai, ia menyeret kakinya keluar kamar menuju pintu depan. Ia butuh udara segar dan sebatang rokok untuk memulai harinya. Ia membuka pintu kayu jati itu lebar-lebar, siap menyambut dinginnya pagi. Namun, bukan udara segar yang pertama kali menyita perhatiannya. Matanya terpaku pada sebuah benda di lantai teras, tepat di samping sepatu kulit mahalnya yang basah terkena cipratan hujan semalam. Sebuah rantang stainless steel susun 3. Rantang itu tampak familiar. Sangat familiar. Davin mengerjap-ngerjapkan matanya, memastikan ia tidak sedang berhalusinasi efek alkohol. Ini kan? Suaranya tercekat.
Ia berjongkok pelan, tangannya terulur ragu. Rantang itu dingin saat disentuh, sedingin batu nisan. Embun pagi menempel di permukaan logamnya yang mengkilap. Tapi bukan dinginnya rantang yang membuat darah Davin berdesir ngeri. Itu adalah benda kecil yang berkilau di atas tutup rantang itu. Cincin kawin. Jantung Davin serasa melompat ke tenggorokan. Ia mengambil cincin itu dengan tangan gemetar. Itu cincin Sophia. Cincin emas putih dengan mata berlian yang ia pilihkan 5 tahun lalu. Yah, walau sebenarnya Sophia yang membayarnya dengan kartu kreditnya sendiri. Di bagian dalam lingkar cincin itu, masih terukir jelas inisial mereka, D.S. Napas Davin mulai memburu. Otaknya berputar cepat, mencoba merangkai potongan puzzle yang mengerikan. Rantang cincin di depan pintu. Itu artinya Sophia ada di sini. Sophia datang tadi malam. Sophia, panggilnya, suaranya parau dan panik. Ia berdiri, menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari sosok istrinya di halaman yang sepi. Mobil Sophia tidak ada. Halaman kosong melompong. Hanya jejak ban mobil yang samar di tanah basah yang mulai mengering. Dengan panik, ia membuka susunan rantang itu satu persatu. Susunan paling atas, nasi putih yang sudah dingin dan keras, taburan bawang gorengnya layu. Susunan tengah, sayur dan kuah yang sudah membeku, lemak sapinya menggumpal putih di permukaan, membentuk lapisan lilin yang menjijikkan. Susunan paling bawah, potongan iga sapi besar-besar, terlihat pucat dan tak berselera. Sop iga sapi. Makanan favoritnya. Davin mundur selangkah, hampir tersandung kakinya sendiri. Wajahnya pucat pasi. Sophia datang semalam. Sophia membawakan makanan ini. Itu artinya. Sophia mendengar semuanya. Bangsat, umpat Davin keras, menendang tiang teras. Suara gaduhnya membangunkan temannya di dalam. Kenapa sih, Vin? Pagi-pagi udah ribut. Temannya muncul di pintu dengan mata merah dan rambut acak-acakan. Davin tidak menjawab. Ia hanya menunjuk rantang dan cincin di tangannya dengan tatapan kosong. Temannya melihat benda-benda itu, lalu melihat wajah Davin yang seperti melihat hantu. Kesadaran perlahan merambat di wajah temannya itu. Itu punya bini lo? Tanya temannya ragu. Dia di sini semalam, bego. Dia dengar semuanya. Davin mencengkeram kerah baju temannya, matanya melotot liar. Dia dengar gue mau bunuh dia. Dia dengar soal asuransi. Dia dengar soal Amel. Temannya melepaskan cengkeraman Davin kasar. Wah, santai. Lo yakin dia dengar? Bisa aja dia cuma naruh makanan terus pergi karena lo nggak bukain pintu. Cincinnya, setan. Dia ninggalin cincin kawinnya. Teriak Davin frustrasi, melempar cincin itu ke lantai. Cincin itu menggelinding, berdenting nyaring sebelum berhenti di sudut teras. Kalau dia cuma ngambek biasa, dia nggak bakal lepas cincin. Dia tahu rencana gue. Kepanikan yang sesungguhnya mulai merayapi Davin. Bukan, dia tidak takut kehilangan istri. Dia tidak peduli soal cinta. Yang dia takutkan adalah rencananya hancur. Jika Sophia tahu, Sophia akan lapor polisi. Atau lebih buruk lagi, lapor ke bapaknya. Mertuanya itu bukan orang sembarangan. Dia punya koneksi luas, dari pengacara top sampai jenderal polisi. Jika bapak Sophia tahu Davin berniat membunuh anaknya, Davin bukan cuma akan dipenjara, dia bisa hilang tanpa jejak. Davin merogoh saku celananya, mengambil ponselnya dengan tangan gemetar. Ia mencoba menelepon nomor Sophia. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Ia mencoba lagi, dan lagi. Hasilnya sama. Operator wanita dengan suara datar itu seolah mengejek kepanikannya. Ia beralih ke WhatsApp. Foto profil Sophia sudah hilang. Statusnya kosong. Checklist 1 abu-abu. Sophia memblokirnya. Atau mematikan nomornya. Gimana ini, Vin? Kalau dia lapor polisi gimana? Tanya temannya mulai ikut panik. Gue nggak mau ikut-ikutan ya kalau urusannya sama hukum. Gue cuma dengerin curhatan lo doang semalam. Diem lo. Gue harus mikir. Bentak Davin. Ia mondar-mandir di teras seperti setrikaan. Keringat dingin mulai bercucuran di dahinya meski udara dingin.
Ia harus mencari Sophia. Tapi kemana? Rumah orang tuanya? Tidak, terlalu berisiko. Kalau Sophia sudah di sana, berarti tamat riwayatnya. Tapi kalau belum, mungkin dia masih di jalan. Atau mungkin dia bersembunyi. Sementara itu, ratusan kilometer dari sana, Sophia memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi di jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta. Matanya sembab, tapi tatapannya tajam lurus ke depan. Rantang dingin itu mungkin tertinggal di puncak, tapi hatinya yang membeku ia bawa pergi jauh. Ia tidak akan pulang ke rumah. Rumah itu penuh kenangan palsu. Ia juga tidak akan ke rumah orang tuanya dulu. Ia butuh waktu untuk menyusun strategi, untuk menenangkan diri sebelum menghadapi badai. Sophia melirik tiket pesawat di ponsel barunya, ponsel murah yang ia beli di konter pinggir jalan di Bogor tadi subuh. Penerbangan pertama ke Labuan Bajo. Di sana, di pondok kecil tepi pantai yang sunyi, ia akan merencanakan pembalasannya. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan cara yang lebih menyakitkan bagi seorang Davin. Memisahkan dia dari uang yang begitu dia agungkan. Tunggu pembalasanku, Mas, desis Sophia pelan saat melihat papan petunjuk arah bandara. Kamu membangunkan macan tidur yang selama ini cuma mengeong manis. 3 hari berlalu sejak kejadian di villa. 3 hari yang terasa seperti neraka bagi Davin. Ia sudah kembali ke Jakarta, tapi rumah mewahnya terasa seperti penjara. Sepi, sunyi, dan mencekam. Setiap kali ada suara mobil lewat depan rumah, jantungnya berdegup kencang, takut itu polisi yang datang menjemputnya. Namun, tidak ada polisi. Tidak ada telepon dari mertuanya yang marah-marah. Tidak ada gugatan cerai yang datang. Sophia benar-benar lenyap di telan bumi. Tidak ada jejak. Davin mencoba bersikap normal, meski itu sulit. Ia tetap pergi ke kantor konsultan abal-abal yang ia dirikan dengan sisa modal dari Sophia dulu, yang sebenarnya sudah tidak ada kliennya. Ia butuh alibi. Ia butuh terlihat seperti suami yang khawatir. Pagi itu, Davin duduk di ruang tamu, memandangi rantang yang ia bawa pulang dari villa. Rantang itu kini sudah dicuci bersih, tapi bagi Davin, baunya masih amis. Bau kegagalan. Ia memutuskan untuk memainkan kartu terakhirnya, playing victim. Ia membuka Instagram, memilih foto rantang itu yang ia potret di villa dengan pencahayaan dramatis. Ia menulis caption dengan hati-hati, merangkai kata-kata semanis mungkin, seolah ia adalah suami paling merana di dunia. Sayang, kamu di mana? Makanannya masih aku simpan. Sop iga buatanmu yang paling enak sedunia. Aku pulang dari villa dan kamu gak ada. Aku telepon gak nyambung. Aku tanya ke ibu, kamu juga gak kesana. Aku khawatir banget, Yang. Kalau aku ada salah, tolong pulang, kita bicarain baik-baik. Aku kangen kamu, Sophia. Pulanglah, missing wifi istriku pulanglah sayang. Ia mempostingnya. Dalam hitungan menit, notifikasi mulai berdatangan. Komentar-komentar simpati dari teman-teman Sophia, teman-teman arisan, bahkan keluarga jauh. Ya ampun, Mbak Sophia kemana Mas Davin? Semoga cepat ketemu ya, Mas. Sabar. Coba lapor polisi Mas, takut kenapa-napa. Davin tersenyum tipis membaca komentar-komentar itu. Bagus. Opini publik mulai terbentuk. Orang-orang melihatnya sebagai suami yang cemas, bukan pembunuh berencana. Ini akan menjadi tamengnya jika nanti Sophia muncul dengan tuduhan macam-macam. Ia bisa bilang Sophia sedang depresi atau halusinasi. Namun, senyumnya lenyap saat sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor tak dikenal. Bukan Sophia. Pesannya singkat, tapi mematikan. Bunga utang lo udah numpuk. Bos, 200 juta, jatuh tempo besok. Kalau nggak bayar, jangan salahin kalau adek lo yang cantik itu kami jemput buat nemenin bos kami karaoke. Wajah Davin memucat. Rentenir. Mereka tidak main-main. Rencananya mencairkan asuransi gagal total karena Sophia tidak mati. Sekarang, ia dikejar waktu. Dan target mereka beralih ke Rere, adik kandungnya satu-satunya. Sementara itu, di sebuah pondok kayu sederhana di pinggir pantai Labuan Bajo, Sophia duduk di beranda menghadap laut lepas. Angin laut membelai wajahnya yang tanpa makeup. Ia mengenakan daster batik sederhana, jauh dari gaun-gaun branded yang biasa ia pakai.
Di tangannya, bukan gelas wine, tapi secangkir kopi hitam lokal. Di pangkuannya, sebuah laptop terbuka. Layarnya menampilkan data-data perbankan. Sophia sedang melakukan audit forensik terhadap keuangannya sendiri. Matanya menyipit melihat deretan transaksi mencurigakan di rekening bersama mereka. Penarikan tunai dalam jumlah besar di kasino online. Transfer ke rekening-rekening tak dikenal. Pembelian barang-barang mewah yang tidak pernah ia lihat wujudnya di rumah. Gila, gumam Sophia. Kamu benar-benar rampok, Davin. Total uang yang digelapkan Davin selama 2 tahun terakhir mencapai miliaran rupiah. Dan yang lebih menyakitkan, ada bukti transfer rutin ke sebuah akun atas nama klinik kecantikan. Tanggalnya selalu bertepatan dengan saat Davin bilang ada meeting luar kota. Sophia menelusuri lebih jauh dan menemukan bahwa klinik itu adalah tempat di mana mantan pacar Davin bekerja. Sophia menutup laptopnya dengan keras. Cukup. Ia sudah punya cukup bukti untuk memiskinkan Davin dan menjebloskannya ke penjara. Tapi ia belum mau bergerak sekarang. Ia ingin melihat seberapa jauh Davin akan berbohong. Ia ingin melihat tikus itu terperangkap dalam jaring kebohongannya sendiri. Tiba-tiba, ponsel rahasianya bergetar. Hanya 3 orang yang tahu nomor ini. Pengacara ayahnya, detektif swasta yang ia sewa, dan seseorang yang baru saja ia hubungi kemarin untuk memantau rumahnya. Halo, jawab Sophia datar. Non Sophia, suara Pak Ujang, satpam kompleks perumahannya terdengar berbisik. Lapor, Non. Barusan ada 2 orang serem datang ke rumah. Gedor-gedor pagar teriak-teriak nyari Pak Davin. Kayaknya debt collector, Non. Mereka bawa-bawa linggis. Sophia tersenyum dingin. Biarkan saja, Pak. Asal mereka nggak ngerusak rumah saya. Kalau Pak Davin keluar, biarin dia yang hadapin. Pak Davin nggak keluar, Non. Mobilnya ada, tapi orangnya ngumpet di dalam kayaknya. Lampu rumah dimatiin semua. Pengecut, desis Sophia. Makasih infonya, Pak Ujang. Terus pantau ya. Sophia mematikan telepon. Ia menatap horizon laut yang mulai jingga. Matahari terbenam di Labuan Bajo selalu indah, tapi hari ini terlihat lebih merah, semerah amarah yang masih membara di dadanya. Davin sedang terpojok. Dan tikus yang terpojok biasanya akan melakukan hal nekat. Benar saja, malam itu juga, Davin melakukan langkah bodoh lainnya. Karena terdesak ancaman rentenir yang akan mendatangi adiknya, Rere, dan ibunya di kampung, Davin nekat membongkar brankas di ruang kerja Sophia. Ia mencari satu-satunya benda berharga yang bisa ia jual cepat. Sertifikat rumah ibunya sendiri yang dulu pernah dititipkan padanya untuk diamankan. Sertifikat itu ada di sana. Davin mengambilnya dengan tangan gemetar. Maafin Davin, Bu. Ini cuma sementara. Nanti kalau asuransi cair bangsat, asuransinya gagal, racau Davin panik. Ah, bodoh amat. Nanti gue cari cara lain. Yang penting Rere aman dulu. Davin memasukkan sertifikat itu ke dalam tasnya, lalu mengendap-endap keluar lewat pintu belakang, menghindari debt collector yang mungkin masih mengintai di depan. Ia tidak sadar, di sudut plafon ruang kerja itu, sebuah kamera CCTV mini berkedip merah. Merekam setiap detiknya. Merekam kejahatan yang akan menjadi paku terakhir bagi nasibnya. Sophia melihat rekaman itu secara real-time dari laptopnya di Labuan Bajo. Air matanya menetes lagi, tapi kali ini karena rasa kasihan pada ibu mertuanya yang baik hati. Kamu benar-benar iblis, Davin, bisik Sophia. Kamu tega jual rumah ibumu sendiri. Sophia mengambil ponselnya, mengetik pesan kepada pengacaranya. Siapkan berkasnya, Pak. Kita mulai perangnya sekarang. Seminggu telah berlalu sejak malam jahanam di puncak itu. Aku masih di sini, di sebuah pondok kayu tersembunyi di pinggiran Labuan Bajo yang menghadap langsung ke laut lepas. Debur ombak yang menghantam karang menjadi musik pengantar tidurku setiap malam, menggantikan dengkuran halus Davin yang dulu selalu kurindukan. Di sini, tidak ada Sophia sang pewaris tunggal, tidak ada Sophia istri pengusaha muda. Yang ada hanya seorang wanita biasa yang membeli ikan segar di pasar nelayan setiap pagi dengan daster lusuh dan topi lebar menutupi wajah. Namun, ketenangan fisik ini berbanding terbalik dengan badai yang berkecamuk di dalam kepalaku.
Duniaku kini terkoneksi melalui layar laptop 14 inci yang menyala hampir 24 jam di atas meja kayu ulin di beranda. Dari sanalah aku menonton sebuah pertunjukan drama paling muak dalam hidupku, Sandiwara Davin. Pagi ini, notifikasi dari akun samaran Instagramku berbunyi. Davin baru saja memposting sesuatu lagi. Tanganku yang sedang memegang cangkir kopi gemetar sedikit karena menahan amarah, bukan karena dingin. Aku mengklik notifikasi itu. Sebuah video reels berdurasi 1 menit. Di video itu, Davin tampil dengan kemeja kusut, kemeja yang kutahu sengaja tidak ia setrika agar terlihat depresi. Wajahnya dipenuhi brewok tipis yang tidak dicukur. Matanya bengkak, mungkin karena kurang tidur dikejar utang, tapi netizen pasti mengira itu karena menangisi istrinya. Musik latar videonya adalah lagu sedih yang sedang viral, piano melankolis yang menyayat hati. Davin berbicara di depan kamera dengan suara serak. Teman-teman, ini sudah hari ke-7 istriku, Sophia, belum pulang. Terakhir kami komunikasi, dia bilang mau kasih kejutan. Tapi sampai sekarang, nihil. Aku sudah lapor polisi, aku sudah cari ke semua rumah sakit, ke semua teman-temannya. Rasanya aku mau gila. Sayang, kalau kamu lihat video ini, tolong kasih kabar. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Rantang sop iga kamu masih aku simpan di kulkas. Aku nggak berani makan karena takut itu masakan terakhir kamu. Air matanya menetes di akhir video. Kak, sempurna. Aku membanting mouse nirkabelku ke meja. Pembohong ulung, teriakku pada angin laut yang berhembus. Rasa jijik merayap naik dari perutku hingga ke tenggorokan. Bagaimana bisa seseorang yang berencana membunuh istrinya demi uang asuransi, kini berakting seolah dialah manusia paling kehilangan di muka bumi? Aku menggulir ke kolom komentar. Ribuan komentar simpati membanjiri postingan itu. Yang sabar ya Mas Davin, pasti Mbak Sophia segera ketemu. Suami idaman banget, sampai segitunya nyari istri. Doa terbaik buat kalian. Ya Allah, ikutan nangis lihat matanya Mas Davin. Kelihatan tulus banget cintanya. Aku tertawa miris. Tulus? Jika mereka tahu mata bengkak itu bukan karena cinta, melainkan karena teror debt collector, mungkin mereka akan berbalik meludahinya. Netizen memang hakim yang paling mudah dimanipulasi. Davin tahu persis bagaimana memainkan kartu korban untuk menutupi jejak busuknya. Dengan membuat viral kasus hilangnya aku, dia membangun alibi yang kuat. Jika nanti mayatku ditemukan, atau jika dia berhasil membunuhku nanti, dia akan terlihat sebagai suami yang berduka, bukan tersangka utama. Ponsel rahasia di saku dasterku bergetar. Sebuah panggilan masuk dari Pak Surya, pengacara kepercayaan almarhum kakekku yang kini membantuku dalam diam. Selamat pagi, Non Sophia. Aman di sana? Sapa suara bariton Pak Surya yang menenangkan. Aman, Pak. Bapak lihat video terbaru Davin? Tanyaku langsung. Sudah, Non. Aktingnya layak dapat piala citra. Pak Surya terkekeh sinis. Tapi ada kabar yang lebih penting. Mata-mata saya di kepolisian melaporkan bahwa Davin kemarin datang lagi ke Polsek. Dia mendesak polisi untuk melacak lokasi ponsel Non Sophia yang lama. Dia panik, kataku. Dia takut aku bukan hilang, tapi sembunyi. Betul. Tapi tenang saja, Non. Polisi hanya bisa melacak sinyal terakhir di sekitar puncak, tempat Non mematahkan kartu SIM itu. Jejak Non bersih. Justru sekarang polisi mulai curiga dengan gerak-gerik dia. Kenapa seorang suami yang istrinya hilang malah sibuk mencairkan deposito bersama? Bank baru saja memberi info ke saya, ada upaya penarikan dana besar dari rekening bersama pagi ini. Tentu saja, sudah saya bekukan sesuai instruksi Non kemarin. Aku tersenyum puas. Bagus. Biarkan dia kelabakan. Uang adalah oksigen bagi Davin. Kalau kita tutup kerannya, dia akan tercekik. Satu lagi, Non, nada suara Pak Surya berubah serius. Orang suruhan saya yang memantau rumah Davin, melaporkan ada aktivitas mencurigakan. Kemarin malam, ada 2 orang bertubuh besar datang lagi. Mereka tidak berteriak-teriak seperti sebelumnya, tapi mereka masuk ke dalam rumah. Sekitar 10 menit kemudian, mereka keluar membawa sebuah amplop coklat tebal. Davin mengantar mereka sampai pagar dengan wajah pucat pasi,
menunduk terus seperti kerupuk disiram air. Jantungku berdegup kencang. Amplop coklat tebal? Firasatku mengatakan itu bukan surat cinta. Rekaman CCTV dalam rumah masih aktif. Non? Tanya Pak Surya. Masih, tapi Davin sering mematikan wifi kalau dia lagi paranoid. Nanti saya cek cloud storage-nya, jawabku. Setelah menutup telepon, aku segera membuka tab baru di laptopku, mengakses cloud server kamera pengawas rumah kami di Jakarta. Benar dugaan Pak Surya, ada rekaman yang tersimpan dari malam sebelumnya. Davin lupa mematikan kamera di ruang kerjaku. Aku memutar rekaman itu. Jam 21.15 waktu Indonesia Barat. Davin masuk ruang kerja dengan langkah terburu-buru. Dia tampak kacau, rambutnya acak-acakan, kemejanya basah oleh keringat. Dia berlutut di depan brankas yang tersembunyi di balik lukisan dinding. Tangan gemetarnya memutar kombinasi angka. Klik. Pintu brankas terbuka. Aku menahan napas. Di dalam brankas itu tersimpan perhiasan-perhiasan mahal, surat berharga, dan sertifikat rumah ibu mertuaku. Ibunya Davin. Rumah sederhana di pinggiran Bekasi tempat ibu dan Rere, adik Davin, tinggal. Dulu Davin memohon padaku untuk menyimpan sertifikat itu di brankas kami dengan alasan, biar aman dari banjir. Padahal aku tahu dia ingin menguasainya. Di layar, aku melihat Davin mengabaikan kotak perhiasan. Tangannya langsung menyambar map hijau berisi sertifikat tanah itu. Dia membukanya sebentar, memastikan isinya, lalu memasukkannya ke dalam amplop coklat. Mulutku menganga tak percaya. Davin, kamu benar-benar iblis. Desisku, itu rumah ibumu sendiri. Di rekaman itu, Davin terlihat berbicara sendiri, seperti orang gila. Aku memperbesar volume laptopku untuk mendengar gumamannya yang terekam samar. Maafin Davin, Bu, maafin Davin, ini darurat. Orang-orang itu bawa pistol. Kalau Davin gak bayar bunga utang malam ini, mereka bakal habisin Davin. Nanti Davin tebus lagi, nanti kalau warisan Sophia cair. Sialan, kenapa asuransi itu ribet banget sih? Dia menangis. Tapi bukan tangis penyesalan. Itu tangis ketakutan seorang pengecut yang terjepit. Dia rela mengorbankan satu-satunya atap yang menaungi ibu kandung dan adik perempuannya, demi menyelamatkan nyawanya sendiri dari rentenir judi slot. Aku menutup laptop dengan kasar, dadaku sesak oleh amarah. Selama 5 tahun menikah, aku tahu Davin manipulatif, tapi aku tidak menyangka dia sejahat ini pada darah dagingnya sendiri. Ibu mertuaku adalah wanita sepuh yang baik, yang selalu membawakanku rantang berisi sayur lodeh meski aku punya koki di rumah. Rere adalah gadis polos yang sedang berjuang menyelesaikan skripsinya, yang selalu membela Davin meski kakaknya sering meminjam uang saku Rere. Dan sekarang, Davin baru saja menyerahkan nasib mereka ke tangan rentenir. Aku bangkit dari kursi, mondar-mandir di beranda kayu itu. Angin laut yang kencang tidak mampu mendinginkan kepalaku. Rencanaku semula adalah menghancurkan Davin perlahan-lahan. Membiarkannya bangkrut, dipermalukan, lalu membusuk di penjara. Tapi tindakan Davin menggadaikan sertifikat rumah ibunya mengubah segalanya. Ini bukan lagi perang antara aku dan dia. Ini sudah melibatkan nyawa orang-orang yang tidak bersalah. Aku melihat ke arah laut yang biru pekat. Matahari mulai tinggi, sinarnya menyengat kulit. Aku merasa seperti sedang berlomba dengan waktu. Sertifikat itu sudah berpindah tangan. Rentenir tidak punya belas kasihan. Jika Davin tidak bisa bayar, dan aku pastikan dia tidak akan bisa bayar karena aku sudah membekukan semua asetnya, maka target berikutnya adalah rumah di Bekasi itu. Mereka akan mengusir ibu dan Rere. Aku harus apa? Tanyaku pada diri sendiri. Jika aku muncul sekarang, sandiwara Davin terbongkar, tapi proses hukum akan memakan waktu. Sementara rentenir bekerja di luar hukum. Mereka bisa mengeksekusi rumah itu besok atau lusa. Aku kembali duduk di depan laptop. Kali ini bukan untuk menonton, tapi untuk bekerja. Aku membuka file-file keuangan Davin yang berhasil kusalin sebelum aku kabur. Catatan utang judinya, aliran dana gelapnya, dan bukti transfer ke bandar slot online. Aku menyusun semuanya menjadi satu bundel dokumen digital yang mematikan. Kamu mau main kasar, Mas? Gumamku, mataku menatap tajam foto pernikahan kami yang tersimpan di desktop, foto yang kini terlihat seperti lelucon buruk.
Oke, kita main kasar. Tapi ingat, aku yang pegang kendali permainannya sekarang. Aku mengirim pesan singkat ke Pak Surya. Pak, cari tahu siapa rentenir yang pegang sertifikat itu. Siapkan dana talangan pribadi saya. Kita beli utang Davin. Saya mau sertifikat itu ada di tangan saya, bukan di tangan preman. Send. Sekarang, aku tinggal menunggu. Menunggu bom waktu itu meledak. Dan menunggu telepon yang kutahu pasti akan datang. Telepon dari korban ketamakan Davin yang sesungguhnya. 2 minggu berlalu. Waktu terasa melar di Labuan Bajo. Hari-hariku diisi dengan memantau pergerakan Davin yang semakin kacau. Dari laporan Pak Surya, aku tahu Davin mulai menjual barang-barang di rumah. Jam tangan mewahnya, koleksi sepatu sneakersnya, bahkan lukisan-lukisan mahal di ruang tamu satu persatu menghilang. Dia gali lubang tutup lubang, berusaha menambal bunga utang yang membengkak gila-gilaan, sementara sertifikat rumah ibunya menjadi jaminan induk yang entah kapan bisa dia tebus. Davin juga semakin jarang pulang ke rumah kami di Jakarta Selatan. Dia lebih sering tidur di kantor rukonya yang sempit, mungkin menghindari debt collector yang mulai mencium bau bangkai di rumah mewah kami. Di media sosial, dia sudah jarang update. Wajah, suami berduka, nya sudah basi. Netizen mulai bosan dan beralih ke gosip artis lain. Simpati publik yang dia bangun mulai runtuh karena beberapa akun anonim, yang sebenarnya dikelola tim Pak Surya, mulai menyebar rumor tentang gaya hidup hedon Davin dan utang judinya. Malam itu, Labuan Bajo diguyur hujan badai. Angin kencang menggoyang pondok kayuku, membuat suara derit yang nyaring. Listrik padam sejak sore, hal yang lumrah di daerah terpencil begini saat cuaca buruk. Aku hanya ditemani nyala lilin temaram dan suara gemuruh guntur yang bersahutan dengan debur ombak. Aku sedang duduk di lantai kayu beralaskan tikar, mencoba membaca buku untuk mengalihkan pikiran, ketika ponsel rahasia di tasku menyala. Cahayanya yang terang menyilaukan mata di ruangan yang gelap itu. Jam menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Jantungku berhenti berdetak sesaat melihat nama yang tertera di layar. Rere. Adik iparku. Gadis yang selama ini selalu ceria, yang sering mengirimiku meme lucu di WhatsApp. Selama 2 minggu aku menghilang, aku sengaja tidak menghubungi siapapun, termasuk Rere dan ibu, demi keamanan mereka. Aku takut jika aku menghubungi mereka, Davin akan melacaknya. Tapi malam ini, Rere meneleponku ke nomor rahasiaku. Tunggu, dari mana Rere tahu nomor ini? Otakku berputar cepat. Hanya ada satu kemungkinan. Sebelum aku pergi, aku pernah menyelipkan kartu nama dengan nomor ini di buku diari Rere saat dia main ke rumahku bulan lalu. Aku bilang, Re, simpan ini. Kalau ada keadaan darurat banget dan kamu nggak bisa hubungi Mbak di nomor biasa, telepon ke sini. Jangan kasih tahu Mas Davin ya. Waktu itu aku cuma berjaga-jaga karena firasatku soal Davin sudah mulai buruk. Tapi aku tidak menyangka, keadaan darurat, itu akan datang secepat ini. Tanganku gemetar saat menggeser tombol hijau. Halo, Re, suaraku serak, hampir berbisik. Hening sejenak. Lalu terdengar suara isak tangis yang pecah. Tangisan yang begitu pilu, penuh ketakutan dan keputusasaan. Mbak Sophia. Suara Rere terdengar putus-putus, di sela napas yang memburu. Mbak beneran masih hidup? Mbak di mana? Tolong Rere. Mbak, tolong ibu. Dadaku sesak mendengar suaranya. Rere, tenang dulu, sayang. Tarik napas. Iya, Mbak masih hidup. Mbak aman. Kamu kenapa? Ada apa dengan ibu? Mbak. Rere menangis semakin keras, seolah pertahanannya runtuh mendengar suaraku. Rumah, Mbak, rumah ibu. Tadi sore ada orang-orang serem datang. Mereka bawa surat penyitaan. Mereka gedor-gedor pagar pakai besi, teriak-teriak nyuruh kami keluar. Tetangga pada keluar semua, malu banget, Mbak. Dugaanku benar. Bom waktu itu sudah meledak. Mereka bilang Mas Davin gadai sertifikat rumah ini buat bayar utang judi. Lanjut Rere dengan suara gemetar hebat. Ibu syok. Mbak. Ibu langsung pingsan pas denger itu. Sekarang ibu di IGD RSUD, tensinya naik sampai 200. Rere sendirian di sini, Mbak. Rere takut. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan.
Bayangan ibu mertua yang lembut, yang selalu memanggilku, enduk, dengan penuh kasih sayang, kini terbaring lemah di rumah sakit gara-gara ulah anak kandungnya sendiri. Mas Davin mana? Re? Kamu udah hubungi dia? Tanyaku, meski aku sudah bisa menebak jawabannya. Nomor Mas Davin gak aktif. Mbak, teriak Rere frustrasi. Rere udah telepon ratusan kali. Ke kantornya juga kosong. Temen-temennya bilang dia udah seminggu gak kelihatan. Dia kabur, Mbak. Mas Davin tega ninggalin ibu sama Rere dikejar preman sendirian. Rere gak tahu harus minta tolong siapa lagi. Ayah udah gak ada, saudara lain pada jauh. Dengerin Mbak, Re, potongku tegas, berusaha menyalurkan kekuatan lewat suara. Aku harus kuat. Rere butuh sandaran. Kamu sekarang di rumah sakit? Iya, di depan ruang IGD. Rere nggak berani pulang ke rumah. Orang-orang itu bilang besok pagi mereka bakal datang lagi buat kosongin isi rumah. Mereka mau ambil semuanya, Mbak. Mereka nggak akan ambil apa-apa, kataku dingin. Amarah yang selama ini kubendung kini berubah menjadi tekad yang membara. Davin sudah melewati batas. Dia bukan lagi suamiku. Dia adalah musuh yang harus dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Maksud Mbak? Tanya Rere bingung. Kamu tenang di situ, jagain ibu. Jangan pulang ke rumah malam ini. Nanti subuh, akan ada orang kepercayaan Mbak, namanya Pak Surya, yang datang ke rumah sakit. Dia pengacara hebat. Dia akan urus administrasi rumah sakit ibu, dan dia juga akan kirim orang buat jagain rumah ibu. Nggak akan ada preman yang berani sentuh rumah itu lagi. Tapi utangnya, Mbak, katanya miliaran. Biar itu jadi urusan Mbak. Sertifikat itu akan balik ke tangan ibu. Kamu percaya sama Mbak, kan? Percaya, Mbak? Makasih, Mbak Sophia. Maafin kelakuan Mas Davin. Rere kembali terisak. Kali ini tangis lega. Ini bukan salah kamu, dan bukan salah ibu. Ini semua dosa Davin. Dan dia akan bayar mahal untuk setiap air mata yang jatuh dari mata kalian malam ini. Aku menutup telepon dengan tangan yang masih gemetar, tapi kali ini bukan karena takut. Itu adalah getaran adrenalin. Cukup sudah persembunyian ini. Cukup sudah bermain di balik layar. Davin telah menyeret orang-orang tak berdosa ke dalam lubang nerakanya, dan aku tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Aku berdiri, meniup lilin yang menerangi ruangan, membiarkan kegelapan total menyelimutiku sejenak. Di dalam gelap itu, mataku menatap tajam ke arah koperku yang tergeletak di sudut ruangan. Waktunya pulang, Sophia, bisikku pada diriku sendiri. Aku menyalakan ponselku, mengetik pesan cepat kepada Pak Surya. Eksekusi rencana B, amankan Rere dan ibu di VIP rumah sakit. Bayar lunas utang Davin ke rentenir itu dan ambil sertifikatnya, jadikan bukti pemerasan dan penipuan. Dan satu lagi, siapkan jet pribadi ayah. Saya pulang ke Jakarta subuh ini. Sent. Aku berjalan ke arah jendela, menatap badai di luar yang mulai reda. Langit di timur mulai menampakkan guratan merah fajar. Fajar terakhir bagi kebebasan Davin. Besok, Davin tidak akan menghadapi debt collector atau polisi biasa. Dia akan menghadapi Sophia Adiningrat yang bangkit dari kematiannya. Dan aku pastikan, pertemuan kami nanti akan jauh lebih mengerikan daripada hantu manapun yang dia takuti. Suamiku yang depresi, itu akan segera tahu arti depresi yang sesungguhnya. Jakarta menyambutku bukan dengan pelukan hangat, melainkan dengan langit kelabu dan gerimis yang menusuk. Seolah alam semesta mengerti suasana hatiku yang sedang mendung namun siap meledakkan petir. Jet pribadi milik ayah mendarat mulus di Bandara Halim Perdana Kusuma tepat saat adzan subuh berkumandang. Aku melangkah turun dari tangga pesawat dengan kacamata hitam yang menutupi mata sembabku, bukan karena menangisi Davin, tapi karena kurang tidur menyusun strategi perang. Di landasan pacu, Pak Surya sudah menunggu di samping sebuah sedan hitam mengkilap, didampingi dua pria berbadan tegap, tim keamanan pribadi yang disewa khusus untuk melindungiku. Pak Surya, pria parubaya dengan rambut memutih yang selalu rapi, menunduk hormat saat aku mendekat. Selamat datang kembali, Non Sophia, sapanya dengan nada prihatin namun tegas. Semua sudah siap sesuai instruksi. Bagaimana keadaan ibu dan Rere? Tanyaku langsung, mengabaikan basa-basi. Aman, Non.
Mereka sudah kami pindahkan ke Cafe House milik keluarga di daerah Cibubur, bukan di rumah sakit umum agar tidak tercium media atau Davin. Dokter pribadi sudah menangani tekanan darah ibu. Rere masih syok, tapi dia tenang karena tahu Non sudah kembali. Aku mengangguk lega, satu beban berat terangkat dari pundakku. Kami masuk ke dalam mobil. Interior kulit yang dingin dan aroma pewangi mobil yang mewah terasa asing setelah 2 minggu aku hidup sederhana di Pondok Kayu. Namun, kemewahan ini adalah senjataku. Ini adalah dunia yang Davin ingin kuasai, dan ini adalah dunia yang akan melumatnya. Laporan keuangan, tanyaku sambil membuka tablet yang disodorkan Pak Surya. Sudah kami audit total. Non, Pak Surya menyerahkan map tebal berwarna merah. Davin memang ceroboh. Dia menggunakan belasan rekening perantara, tapi jejak digitalnya kasar. Uang perusahaan, uang pribadi Non, bahkan dana pendidikan Rere yang sempat dititipkan ke dia, semua habis di meja judi online dan gaya hidup wanita simpanannya. Dan soal sertifikat rumah ibu. Pak Surya tersenyum tipis, mengeluarkan sebuah map hijau dari tas kerjanya. Sertifikat hak milik atas nama ibu mertuaku. Sudah di tangan kita, mataku membelalak. Tentu. Rentenir itu ternyata hanya preman pasar yang nyalinya ciut begitu melihat tim hukum kita datang membawa koper berisi uang tunai, yang tentu saja kita catat sebagai pembelian utang. Sekarang, secara hukum, Davin berhutang pada Non Sophia. Dan jaminannya sudah kita amankan. Aku mengelus map hijau itu. Rumah kenangan masa kecil Davin dan Rere, tempat aku sering makan siang bersama ibu mertua, kini selamat. Terima kasih, Pak. Bapak kerja cepat sekali. Sekarang, giliran Non. Kapan kita tarik pelatuknya? Aku menatap layar tablet yang menampilkan grafik aset dan akses perbankan Davin. Masih ada satu kartu kredit suplementari, tambahan, yang masih aktif di tangan Davin. Kartu platinum dengan limit 500 juta yang selama ini dia banggakan di depan teman-temannya. Dari laporan detektif, Davin sedang bersembunyi di sebuah hotel bintang 3 di daerah Mangga Besar, mencoba mencari pinjaman baru untuk menebus sertifikat yang dia kira masih di tangan rentenir. Sekarang, jawabku dingin, blokir semua akses dia ke rekening perusahaan. Bekukan rekening pribadi dia atas tuduhan penggelapan dalam rumah tangga. Dan untuk kartu kredit yang dia pegang, jangan cuma diblokir. Laporkan sebagai kartu curian agar sistem keamanan bank langsung mengirim sinyal lokasi ke polisi terdekat saat dia mencoba menggeseknya. Pak Surya mengangguk, lalu mengetik pesan cepat di ponselnya. Dilaksanakan. Sementara itu, di sebuah kamar hotel yang pengap dan berbau asap rokok di Mangga Besar, Davin sedang mondar-mandir dengan gelisah. Wajahnya kusut, brewoknya semakin lebat tak terurus. Dia baru saja bangun tidur karena suara perutnya yang keroncongan. Dia belum makan yang benar sejak kemarin siang. Uang tunainya menipis, tinggal beberapa lembar pecahan 10.000. Sialan rentenir itu, umpat Davin. Gue harus cari duit 200 juta hari ini buat DP tebus sertifikat. Kalau enggak, Rere bisa dalam bahaya. Ironisnya, meski dia jahat, Davin masih punya sedikit rasa takut pada ibunya. Ketakutan itulah yang membuatnya panik, bukan rasa bersalah. Dia mengambil dompetnya, menatap kartu kredit platinum yang terselip di sana. Kartu atas nama Sophia, tapi dia pemegang kartu tambahannya. Semoga si Sophia bego itu belum blokir yang ini, gumamnya penuh harap. Selama ini kan dia hilang, harusnya dia nggak sempat urus bank. Dengan percaya diri palsu, Davin keluar kamar. Dia butuh makan enak untuk berpikir jernih. Dia masuk restoran hotel, memesan nasi goreng spesial, sate ayam, dan jus jeruk. Dia makan dengan lahap, seolah itu adalah perjamuan terakhirnya. Setelah kenyang, dia berjalan ke kasir dengan gaya angkuh yang dipaksakan. Totalnya 250.000, Pak, kata kasir wanita itu. Davin mengeluarkan kartu platinumnya dengan gaya slow motion, menikmatinya kilau hologram di kartu itu. Gesek aja, Mbak. Kasir itu memasukkan kartu ke mesin EDC. Davin menunggu sambil bersiul pelan. Tut, tut, tut. Mesin EDC berbunyi panjang. Struk tidak keluar. Maaf Pak, declinet, kata kasir itu sopan. Mungkin chipnya kotor. Boleh dicoba lagi? Jantung Davin berdegup kencang.
Coba lagi, Mbak. Limitnya masih ratusan juta kok itu. Kasir mencoba lagi. Tut, tut, tut. Layar mesin EDC menampilkan tulisan merah menyala, stolen card, call police. Wajah kasir itu berubah tegang. Dia menatap Davin dengan curiga, tangannya perlahan bergerak ke bawah meja, mungkin menekan tombol panik atau memanggil security. Maaf Pak, keterangannya kartu curian. Bapak pemilik aslinya. Ngaco. Itu kartu istri saya. Davin mulai panik. Keringat dingin mengucur di punggungnya. Mesin situ kali yang rusak. Tiba-tiba, ponsel Davin bergetar. Sebuah notifikasi email masuk. Bukan dari bank, tapi dari firma hukum, Adiningrat Partners. Davin membukanya dengan tangan gemetar. Kepada saudara Davin, dengan ini kami sampaikan bahwa saudari Sophia Adiningrat telah mengajukan pembekuan seluruh aset dan melaporkan tindak pidana penggelapan serta percobaan pembunuhan berencana. Posisi Anda telah kami ketahui. Menyerahlah. Davin menjatuhkan ponselnya. Lantai restoran hotel terasa bergoyang. Sophia masih hidup. Dan dia tahu semuanya. Pak, Bapak mau bayar pakai apa? Suara kasir itu terdengar jauh. Davin tidak menjawab. Dia berbalik dan lari. Dia menerobos pintu lobi hotel, mengabaikan teriakan security. Dia berlari ke parkiran, masuk ke mobilnya, mobil yang BPKB-nya juga sudah dia gadai, dan tancap gas. Di dalam mobil, napasnya memburu seperti orang asma. Pikirannya buntu. Jakarta sudah tidak aman. Sophia sudah kembali dan dia membawa pasukan. Davin tahu kekuatan keluarga Adiningrat. Mereka bisa membuat orang menghilang atau membusuk di penjara seumur hidup. Gue harus kabur, racau Davin sambil memukul setir. Kemana? Bandara? Enggak, pasti dicegat. Pelabuhan? Kelamaan. Luar kota ya, gue harus ke Jawa Tengah, sembunyi di kampung teman. Tapi Davin lupa satu hal. Mobil mewah yang dia kendarai dilengkapi dengan GPS tracker canggih yang terhubung langsung ke ponsel Sophia. Di kursi belakang mobil Pak Surya, aku melihat titik merah di peta tabletku bergerak cepat meninggalkan Mangga Besar menuju tol dalam kota. Dia bergerak, Non, kata Pak Surya. Arah Cikampek sepertinya. Biarkan dia lari sebentar, kataku dingin, menyesap teh hangat yang disiapkan di mobil. Biarkan dia merasa punya harapan. Seperti tikus yang dilepas di labirin buntu. Aku mengambil sebuah flash disk kecil dari saku tasku. Benda kecil ini berisi rekaman suara dari Villa Puncak 2 minggu lalu. Rekaman yang akan menjadi paku terakhir di peti matinya. Pak Surya, kita ke Polda Metro Jaya sekarang. Saya mau buat laporan resmi. Dan pastikan media tahu kalau Sophia Adiningrat sudah pulang dan siap bicara. Baik, Non. Perjalanan menuju kantor polisi terasa sangat singkat. Kemarahanku bukan lagi api yang meledak-ledak, melainkan es yang membeku, tajam dan mematikan. Aku membayangkan wajah Davin saat dia menyadari bahwa wanita yang dia remehkan, wanita yang dia anggap bodoh dan hanya bisa memasak, kini memegang nyawanya di ujung jari. Sesampainya di Polda, puluhan wartawan sudah menunggu. Rupanya tim Pak Surya membocorkan sedikit info agar kasus ini meledak. Aku turun dari mobil, kali ini tanpa kacamata hitam. Aku ingin dunia melihat mataku. Mata seorang istri yang dikhianati, mata seorang wanita yang bangkit melawan. Mbak Sophia, benarkah Anda menghilang karena diculik? Mbak, suami Anda bilang Anda kabur dengan pria lain. Bagaimana tanggapan soal utang suami? Aku berhenti sejenak di depan kerumunan mikrofon itu. Aku menatap lurus ke salah satu kamera TV. Saya tidak diculik. Dan saya tidak kabur. Suaraku lantang dan jelas, membelah kebisingan. Saya menyelamatkan diri dari orang yang seharusnya melindungi saya. Hari ini, saya akan menyerahkan bukti bahwa suami saya, Davin, bukan hanya penipu ulung yang merampok harta keluarga saya, tapi juga seorang kriminal yang merencanakan pembunuhan terhadap istrinya sendiri demi uang asuransi. Keriuhan seketika senyap. Semua orang ternganga. Dan Davin, aku menatap lensa kamera itu seolah menatap langsung ke jiwa Davin yang sedang ketakutan di suatu tempat. Berhenti lari. Kamu bisa lari dari aku,
Tapi kamu tidak bisa lari dari bayangan dosamu sendiri. Rantang terakhir itu sudah dingin, Mas. Sama seperti hatiku. Aku berbalik dan melangkah masuk ke gedung Polda. Perang terbuka sudah dimulai. Dan aku baru saja menjatuhkan bom nuklirnya. Davin tertangkap 6 jam kemudian. Bukan oleh polisi, tapi oleh warga di sebuah SPBU di daerah Karawang. Mobilnya mogok karena kehabisan bensin dan kartu e-tolnya tidak bisa dipakai karena sudah kublokir. Dia mencoba kabur tanpa membayar bensin dan diteraki maling. Ironis sekali, seorang CEO, palsu, yang selalu tampil necis, berakhir diringkus massa karena mencuri bensin senilai Rp300.000. Aku melihat fotonya yang beredar di grup WhatsApp wartawan. Wajahnya lebam-lebam, kemejanya robek, tangannya diikat tali rafia. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun di hatiku. Yang ada hanya rasa muak. Malam itu juga, dia digelandang kembali ke Jakarta. Aku menunggu di ruang interogasi Polda Metro Jaya, duduk di balik kaca satu arah. Di sampingku ada Pak Surya dan kepala penyidik, Kompol Bayu. Davin dibawa masuk. Dia terlihat hancur. Saat melihatku duduk di sana, bukan di balik kaca, aku meminta izin untuk masuk dan duduk berhadapan dengannya. Matanya membelalak. Ada campuran rasa takut, malu, dan sedikit harapan bodoh di matanya. Sophia. Suaranya parau, bibirnya pecah-pecah. Sayang, kamu hidup. Syukurlah kamu selamat. Dia mencoba meraih tanganku di atas meja besi itu. Aku menarik tanganku cepat, seolah jijik disentuh penyakit menular. Jangan sebut namaku dengan mulut kotormu itu, kataku datar. Sophia. Dengerin aku dulu. Davin mulai meracau, air mata buayanya keluar lagi. Ini semua salah paham. Aku dijebak rentenir. Aku panik. Soal asuransi itu cuma ide gila temen aku. Aku nggak pernah setuju. Sumpah demi Tuhan, aku cinta mati sama kamu. Sob? Aku menatapnya tanpa ekspresi. Cinta mati? Maksud kamu cinta kalau aku mati? Aku mengeluarkan ponselku, memutar rekaman suara itu. Suara jernih dari malam jahanam di puncak memenuhi ruang interogasi yang hening. Kalau Sophia, nggak sengaja, kepisah dari rombongan, terus terpeleset, ya siapa yang bakal curiga? Namanya juga musibah. Cair tuh asuransi jiwa 5 miliar. Sekalian lu bisa deketin si Amel kan? Dia lebih hot dari kakaknya. Wajah Davin berubah pucat. Seputih kertas. Mulutnya ternganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia mengenali suaranya sendiri. Dia tahu dia tamat. Kamu mau menyangkal itu suara kamu? Tanyaku. Forensik suara sudah memastikannya. Dan soal Amel? Aku mendengus jijik. Amel sudah tahu semuanya. Dia muntah saat mendengar rekaman ini. Dia bilang dia lebih rela melajang seumur hidup daripada didekati monster sepertimu. Davin menunduk dalam-dalam. Bahunya bergetar. Pertahanannya runtuh. Aku juga tahu soal sertifikat rumah ibu, tambahku, memberikan pukulan terakhir. Kepala Davin tersentak naik. Ibu gimana? Rere? Mereka aman. Jauh dari jangkauan kamu, jawabku. Aku sudah menebus sertifikat itu. Rumah itu sekarang aman atas namaku sementara. Sampai nanti aku balik nama kembali ke ibu setelah proses perceraian kita selesai. Ya, Davin. Aku mengusirmu dari hidupku, tapi aku tidak akan membiarkan ibu dan Rere menderita karena dosa anak dan kakaknya. Davin menangis. Kali ini tangisannya terdengar lebih nyata. Tangisan seseorang yang sadar dia telah kehilangan segalanya. Emas, berlian, dan permata yang dia miliki, keluarganya, dia buang demi kerikil tajam, judi dan nafsu. Maafin aku, Sob, maafin aku. Isaknya. Aku berdiri, merapikan blazerku. Hukum dunia akan mengadilimu, Davin. Penjara menunggumu. Pasal berlapis. Penggelapan dalam jabatan, pencurian dalam keluarga, pemalsuan dokumen asuransi, dan percobaan pembunuhan berencana. Nikmatilah masa mudamu di balik jeruji. Aku berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, aku menoleh sekali lagi. Sop iga itu, kataku pelan, itu masakan terakhir yang kumasak dengan cinta.
Ingat rasanya saat kamu makan nasi cadong di penjara nanti. Pintu tertutup. Meninggalkan Davin yang meraung sendirian. 6 bulan kemudian. Sidang putusan sudah selesai seminggu yang lalu. Davin divonis 12 tahun penjara. Hakim tidak memberinya keringanan karena tidak ada itikat baik dan korban. Aku adalah istri sendiri yang selama ini menafkahinya. Rere dan ibu hadir di sidang itu, tapi mereka tidak mau melihat wajah Davin. Mereka sudah mengikhlaskan Davin menjalani hukumannya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Aku resmi bercerai. Status janda bukan lagi aib bagiku, melainkan lencana kebebasan. Kini, aku berdiri di sebuah dapur terbuka yang menghadap langsung ke hamparan sawah hijau di Ubud, Bali. Aroma serai, jeruk purut, dan santan menguar di udara. Bukan dapur rumah tangga yang sempit, tapi dapur profesional yang luas dan airi. Di depan restoran baruku, terpampang papan nama dari kayu ukir, Dapur Sophia. Tempat ini kecil tapi selalu penuh. Turis asing dan lokal antre untuk mencicipi masakan otentik Indonesia buatanku. Menu andalannya, tentu saja, sop iga sapi rempah. Tapi kali ini, aku memasaknya bukan untuk mengambil hati laki-laki yang tidak tahu diuntung. Aku memasaknya untuk diriku sendiri, untuk jiwaku, dan untuk orang-orang yang menghargai karyaku. Seorang pelayan muda datang membawa nampan kosong. Bu Sophia, meja nomor 5 minta tambah sop iganya. Katanya enak banget sampai mau nangis. Aku tertawa renyah. Tawa yang lepas, tanpa beban. Siap, segera dibuatkan. Aku melihat ke sudut restoran. Di sana, duduk ibu mertua, sekarang mantan, tapi aku tetap menganggapnya ibu, dan Rere yang sedang liburan semester. Mereka makan dengan lahap, tertawa ceria. Wajah ibu sudah segar kembali, tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan dikejar rentenir. Rere juga sudah ceria lagi. Aku menepati janjiku. Aku merawat mereka selayaknya keluargaku sendiri, meski tanpa Davin. Aku mengambil sendok sayur, mengaduk kuah kaldu yang mengepul di panci besar. Uap hangat menerpa wajahku. Dulu, uap ini adalah simbol pengabdian yang dikhianati. Sekarang, uap ini adalah aroma kesuksesan dan kemandirian. Rantang terakhir itu memang sudah dingin dan menjadi sampah di masa lalu. Tapi hari ini, dan hari-hari seterusnya, piring-piring di hidupku akan selalu hangat, penuh rasa, dan yang paling penting bebas dari racun. Aku Sophia. Dan ini adalah hidangan utamaku,